Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan chi-square untuk uji beda ketika datanya memang sifatnya dua-duanya kategorikal. Pada hari ini kita akan bahas analysis of variance atau ANOVA. Harapannya dari mempelajari bab ini ya, kita mampu yang pertama recognize situation in which to use analysis of variance. Ya, kita bisa meinikan atau recognize itu bagaimana caranya, intinya lah situasi atau kondisi kapan menggunakan analysis of variance. Berikutnya, understand different analysis of variance design. Memahami perbedaan analysis of variance desainnya seperti apa. Berikutnya, perform a single factor hypothesis test and interpret result. Ini menunjukkan single factor hypothesis, uji single factor hypothesis dan menginterpretasikan hasilnya. Berikutnya, melakukan dan menginterpretasikan post-hoc multiple comparison procedure. Ini juga perlu dilakukan. Berikutnya, analysis two factor analysis of variance test. Ini harapannya dari mempelajari terkait dengan analysis of variance, kalian bisa mengetahui atau mampu menguasai ini semua. Ini analysis of variance ada dua jenis. Yang pertama adalah one-way ANOVA. Yang kedua adalah two-way ANOVA. Nah, one-way ANOVA nanti menggunakan F-test atau uji F atau menggunakan uji Tukey-Kramer. Berikutnya, kalau two-way ANOVA ini merupakan interaction effects. Ya, kita lanjutkan. Ini aturan umum dari ANOVA. Yang pertama adalah sebagai investigator untuk mengendalikan atau investigate ya, controls one or more independent variable. Ini yang pertama. Jadi dia sebagai investigator yang mengendalikan satu atau lebih dari variable independent. Berikutnya, observe effect on dependent variable. Ini mengobservasi dampak terhadap dependent variable. Ini kita mau melihat pengaruh variable independent terhadap variable dependent. Ini sama seperti regresi, tetapi sedikit berbeda di jenis datanya. Nah, dalam ANOVA itu ada yang disebut dengan factors, atau ini kita sebut dengan treatment variable atau variable yang kita uji. Dan masing-masing factor itu berisi dua atau lebih levels atau group atau kategori atau klasifikasi. Sebagai contoh, misalnya kita menguji perbedaan IPK antara laki-laki dan perempuan dalam kelas statistik ekonomi. Maka levelsnya, grupsnya ada dua, laki-laki, perempuan. Ya, ini yang kita uji menggunakan analysis of variance. Yang terakhir, yang ketiga, untuk general setting dari ANOVA adalah experimental design-nya. Ini perencanaan yang digunakan untuk mengkoleksi data. Setelah mengetahui general setting-nya, aturan umum dari ANOVA, berikutnya adalah langkah berikutnya completely randomized design, melengkapi desain secara random ya. Ini yang langkahnya experimental unit atau subject are assigned randomly to treatment. Ini subjek atau yang kita teliti ya. Kalau kita biasa sebutnya objek ya, tapi ini disebut dengan subjek. Treatmentnya ini dilakukan secara random ya, diuji secara random. Subject are assumed homogeneous. Jadi entah apa yang mau kita uji, misal IPK ya subjeknya, maka diasumsikan dia sifatnya homogen. Now only one factor or independent variable with two or more treatment level. Ini hanya satu faktor atau independent variable yang kita uji dengan dua atau lebih treatment levelnya. Yang terakhir adalah analyze by one factor analysis of variance atau one way ANOVA. Ya, kita lanjutkan. Apa itu analysis of variance? Dia digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara rata-rata dari 3 or more groups. Ada 3 atau lebih kelompok. For example, misalnya accident rates for first, second, and third shift. Jadi ini terkait kecelakaan pada shift 1, 2, 3.
Kita ada expected mileage for 5 brand of tire. Jadi ada 5 merek bannya. Nah, ini berapa jarak yang bisa ditempuh. Nah, ini kita uji apakah ada perbedaan apa tidak. Nah, asumsinya one way ANOVA itu adalah yang pertama, population are normally distributed. Ini harus terdistribusi normal populasinya. Berikutnya, population have equal variance. Ya, memiliki variance yang sama karena terdistribusi hubungan atau sifatnya homogen. Berikutnya, samples are randomly and independently drawn. Ini sampel secara random atau independen diambil. Berikutnya hipotesisnya seperti apa dari one way ANOVA seperti ini. Ini kita andainya adalah new 1 itu adalah rata-rata kelompok 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 dan sama dengan new C. Artinya ini adalah seluruh populasi, rata-rata seluruh populasi adalah sama. New 1 equal with new 2 sama dengan new 3. Ini artinya adalah itu. Nah, yang unik adalah nanti untuk ini H0-nya ya. Untuk alternatifnya ini tidak dikalkulasikan seperti ini. Tidak sama dengan, tapi dia dibilang not all of the population means are the same. Bisa jadi new 1 tidak sama dengan new 2 tapi sama dengan new 3. Ya. Ini yang berbeda. Jadi di one way ANOVA seperti ini. Nah, dikatakan no treatment effect no variation in means among group untuk H0-nya. Jadi H0-nya itu new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 and so on ya. Artinya all population mean are equal atau no treatment effect atau tidak ada dampak. Ya, tidak ada perbedaan antar kelompok. Nah, alternatifnya itu not all of the population mean are the same. Artinya tidak seluruh populasi, rata-rata populasi itu sama. At least tidaknya one population mean is different. Ya, yaitu dimana there is a treatment effect. Artinya ada perbedaan antar kelompok itu. It does not mean that all population means are different. Ini juga kebalikannya, tidak harus semuanya itu berbeda. Ya, tidak harus semuanya berbeda. Ini untuk manfaat dari uji ANOVA, analysis of variance. Nah, berikutnya one factors ANOVA. Ini kita andaikan ini H0-nya adalah new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 sama dengan alternatifnya not all new E are the same ya. Nanti kita ini memang tidak wajar nanti kalau ada kalian menguji menggunakan analysis of variance terus populasinya seperti ini, masih dosen-dosen akan menanyakan ya, karena keterbatasan ya referensi biasanya ANOVA ya taunya seperti apa. Nah, kalian harus mampu menjelaskan ya. Artinya tadi pada slide sebelumnya. Jadi nanti jangan disalahkan dosen terus pasrah saja, jangan. Harus disampaikan. Ini artinya seperti ini Bu, analysis of variance Pak. Seperti ini artinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini H0-nya rata-rata new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 sama dengan etc. ya dan lainnya. Berikutnya alternatifnya adalah tidak semua rata-rata itu adalah sama. Nah, ini artinya all means are the same. Null hypothesis true, no treatment effect. Kita nanti buat titik kritisnya ada di sebelah mana. Titik ini adalah new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3. Ya. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini. Oke. Karena titik tertinggi di sini kan adalah rata-rata. Ya. Rata-rata ini ada 3, ada garis biru, merah, dan ungu ya. Ini titik ini adalah hampir new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 atau no treatment effect. Nah, bisa jadi nanti ini sama, tapi temuannya adalah seperti ini. Bisa new 1 sama new 2. Ini garis biru dengan garis merah ya. Berikutnya tapi new 3-nya berbeda atau berbeda semua. Nah, ini dikatakan at least one mean is different. The null hypothesis is not true. Artinya rejected null hypothesisnya. Kenapa ada yang berbeda? Jadi ini yang membedakan antara ANOVA dengan analysis yang lainnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Partitioning the variation. Total variation can be split into two parts. Ya. Dan nanti ada SST disebut dengan total sum square ya, atau total variation.
Ini kan variance itu dari kata variation ya. Variation itu variance itu dari standardized quadrat ya. Nah, ini kita sebut dengan variation. Nanti ada SST sama dengan SSA ditambah dengan SSW. SST adalah total sum of square, atau ya inilah total sum of square ya. Ini adalah total dari standar deviasi yang dikuadratkan, total variation. Berikutnya SSC adalah sum of square among groups. Ya, ini among group variation. Dan SSW adalah sum of square within group. Jadi di antara grup itu dan among ya, di dalam grup itu dan di dalam grup itu. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Ya, ini nanti digunakan untuk menghitung uji variance ya, necessary variance ya. Kita lanjutkan. Total variation ini merupakan aggregate dispersion of the individual data value across the variation vector level. Jadi dispersi agregat, atau kita boleh katakan dispersi itu apa ya? Kita biasanya menyebutnya ke standar deviasi ya, atau perbedaan dari individual data dan nilai individual di antara various vector level. Ini kita sebut dengan SST. Ya. Berikutnya among group variation itu tadi yang SSA, ini dispersion between the vector sample means, di antara the vector sample means, di antara rata-rata vektornya. Ya, ini yang disebut dengan SSA. Sedangkan within group variation atau SSW ini merupakan dispersion that exists among the data values within a particular factor. Ini dia, kalau dia di antara the data values dan nilai datanya. Ini disebut dengan SSW. Partition of total variation kita lanjutkan. Ini SST itu tadi kalau kita anukan ini dari sama dengan SSI ditambah dengan SSW. Ini variation due to factors. Ini variation due to random samplingnya. Ya. Berikutnya nanti commonly referred to as sum of square between kadang ya. Sum of square between, sum of square among, sum of square explained among group variation. Ini kata-kata lainnya. Atau dikatakan kalau untuk SSW itu sum of square within, sum of square error, sum of square unexplained, atau within group variation. Among group variation, within group variation. Ini bedanya di situ ya. Hanya kata among sama within saja. Oke, total sum of square, ini tadi saya ulangin, SST sama dengan SSA tambah dengan SSW. Tapi juga SST bisa dikalkulasikan seperti ini. Merupakan penjumlahan atau sigma dari XIJ min X bar 2 ini ya. Grand minnya dikuadratkan. Nanti ada C, ada NJ, ini ada J, I sama dengan 1, J sama dengan 1, C itu number of groups-nya. Ya. Berikutnya NJ adalah number of observation in group. Ya, nanti XIJ adalah observasi ke I dari grup J. X bar adalah grand min-nya atau mean of all data value. Ini SST secara global. Atau nanti kita turunkan seperti ini nih. Ini adalah X bar-nya. X bar 2-nya ya. Grand min-nya, grand rata-ratanya. Nanti kita hitung. Ini titik-titik dari grup 1. XIJ, XI di grup 1 J-nya. XIJ yang ini dikurang dengan X rata, grup 2, grup 3. Ini untuk menghitung SST. Ya, secara manual. Ini seperti ini. Ya. Ditambah dengan deviasi di sini. Tambah dengan deviasi di sini. Ya. Ini yang disebut dengan SST. Berikutnya kita ke SSA atau among group variation. Ya, ini kalau ini merupakan sigma dari NJ dikalikan dengan X bar J kurangnya dengan X bar 2 kuadratkan ya. Nah, C-nya adalah number of group or population ya. C-nya sama, kelompoknya ini adalah J-nya sama dengan 1 saja. Ini nanti NJ-nya adalah sample size from group J, berapa ada sampelnya, observasinya berapa. XJ bar adalah sample mean from group J. Nah, ini bedanya. Dia hanya rata-rata sampel dari grup J saja.
dikurangi dengan X bar tuh grand min-nya, rata-rata seluruh datanya. Ini SSA ya, among groups-nya ya. Jadi kita satu-satu. Oke, lanjutkan. Among group variation-nya. Kita lanjutkan, ini masih SSA. Ini variation due to difference among group ya. Ini new I, new J ini yang kita hitung. Yang hitung seperti apa nanti bisa dihitung. Berikutnya kita hitung means square among-nya, MSA-nya. Ini sama dengan SSA dibagi dengan K-1. Disebut dengan derajat kebebasan ya. Atau SSA dibagi dengan derajat kebebasan. Ini mean square among-nya ya. MSA. Ini tujuan nanti untuk menghitung nilai F atau GF atau GF variance. Residual variance. Kita lanjutkan. Ini SSA ya. Kalau SSA berarti kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya ini X1 bar ketemu, X2 bar ketemu, X3 bar ketemu. Baru dikurangi dengan X bar 2-nya. Ini grand min-nya. Ya. Ini yang berbeda. Jadi tinggal N kali X1 bar dikurangi dengan X bar 2 ditambah N2 kalikan X bar 2 min X bar 2 ya, ini barnya ada 2 dikurangikan tambah seterusnya ya. Kalau yang SST tadi ini titik ini kurangi X bar, titik ini kurangi ini, tambahkan terus. Tapi kalau among group variation atau SSA dicari rata-rata dulu masing-masing grup ya, baru dikurangi dengan rata totalnya atau rata-rata grand-nya. Berikutnya dikuadratkan dikalikan dengan jumlah observasi di grup itu. Terus berikutnya ini kita di grup 2 cari rata-ratanya berapa, dikurangi dengan X bar 2 ya, dikuadratkan dikalikan dengan observasi di grup 2 itu. Dan grup 3 juga sama. Yang terakhir adalah within group variation atau SSW. Ya, ini SSW ini merupakan sigma dari, ini juga ada C, ada number of groups-nya, NJ itu adalah sample size from group J ya. Nah, dia XIJ kurangi dengan XJ bar saja. Pangkat kuadrat. Dikuadratkan pangkat 2. Ya. Nah, XJ itu adalah sample mean from group J. XIJ adalah observasi ke I di grup J. Nah, seperti ini secara gambar kita mau summing the variation within each group dan adding overall group. Jadi ini kita mau melihat penjumlahan dari variasi di antara masing-masing grup dan kemudian menjumlahkannya ke seluruh grupnya itu. Nah, ini kita bisa dari SSW ini kita bisa cari mean square within ya atau MSW. Tadi ada MSA, ada MSW. Nah, nanti ini merupakan SSW dibagi dengan degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya didapatkan dari N min C. N itu adalah tadi jumlah observasinya, C-nya adalah jumlah grupnya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini bedanya. Cuman masing-masing grup cari rata-ratanya. Kita dapat X1 bar. Ya, berikutnya kita kurangi. Titik ini X11 kurangi dengan X1 bar. Dikuadratkan. Ya, berikutnya jumlahkan lagi X ini, titik ini kurangi dengan X1 bar dikuadratkan. Titik ini kurangi X1 bar dikuadratkan. Seterusnya. Terus tambahkan grup kedua, tambahkan grup ketiga. Ini yang disebut dengan SSW. Jadi sudah kita tahu SST itu apa, SSA itu apa, SSW itu apa. Selain itu, dari saya garis bawahin kita juga sudah tahu apa itu MSA, apa itu MSW. Ya, MSA adalah SSA dibagi dengan degree of freedom-nya. SSW juga sama, MSW juga sama. SSW dibagi dengan degree of freedom-nya. Nah, ini saya simpulkan lagi. Berdasarkan perhitungan tadi, maka kita dapatkan mean square-nya. Mean square dari masing-masing dispersion tadi. Ya, MSA tadi, SSA bagi dengan C min 1, C adalah kelompok ya, grup, kurangi dengan 1. MSW adalah SSW dikurangi dengan N min C, ini adalah jumlah observasi, C-nya adalah kelompok, dan MST, nah ini dia. Ini SST dibagi dengan degree of freedom, N min 1. Beda ya. Oke.
Kita lanjutkan. Ini one way ANOVA tabel. Nah, nanti intinya sih kita mau cari nilai F-nya. Nilai F-nya atau analysis variance-nya atau analysis ANOVA-nya, uji F-nya. Angkanya tadi ya, ada source of variation-nya dari mana, among group, within group, total. Among group kita sebut dengan SSA, within group kita sebut dengan SSW, total disebut dengan sum squared totalnya atau SSA tambah SSW. Berikutnya degree of freedom-nya untuk SSA C-1, SSW N-C ini min A. Dapat MSA, dapat MSW, maka kita bisa hitung nilai uji F-nya. Ya, makanya tidak sembarangan ketika SPSS, Excel atau FUSE mengeluarkan nilai F. Ini ada langkah-langkahnya, ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah MSA dibagi dengan NSW. Ya, jadi jangan sembarangan ngotak-ngatik, nanti terlihat di outputnya seperti apa. Kadanglah dibikin signifikan, nilai F-nya dibesarkan, nilai signifikansi probability-nya dikecilkan di bawah 5%. Nah, tetapi nggak ngerubah semuanya, ya sudah ketahuan nanti. Oke, kita lanjutkan. Jadi sudah kita dapatkan nilai F-nya. Nah, kita berikutnya sudah tahu nilai F-nya, hipotesa kita ulangi lagi, ini U1 sampai dengan U2, dan bla bla bla. Alternatifnya at least two population mean are different. Atau statistiknya adalah menggunakan uji F. Ya. Berikutnya derajat kebebasannya adalah ini. DF1-nya itu adalah C-1, DF2-nya N-C. C-1 adalah untuk MSA, N-C adalah untuk MSW. Ya. Ini yang digunakan secara manual kalau memangnya itu nilai F. Nah, bagaimana menginterpretasinya? The F static is the ratio of the among estimate of variance and the within estimate of variance. Tadi sudah ya sebutkan. Nah, maka kita, nah ini yang perlu diingat. Titik kritisnya adalah sama. Kalau kita menggunakan uji, sudah saya bilang di awal, maka uji statistiknya entah itu F, entah itu T harus lebih besar dibandingkan uji tabelnya. Kalau F ya F statistiknya atau F tesnya harus lebih besar dibandingkan dengan F tabelnya, atau F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel. Otherwise, do not reject Hanol. Ya. Jadi kalau mau reject Hanol, menolak Hanol, maka ini syaratnya. F statistik harus lebih besar dibandingkan F tabel. Secara kurva seperti ini, dan ini kalian harus ingat tinggal betul ketika bikin kurva uji F atau tabel F ya. Jadi gambarnya seperti ini, itu mutlak sudah, mutlak. Tidak boleh lagi two tile, one tile. Aneh. Ya, ada yang dosen yang nggak mudeng, akhirnya maksa bikin two tile. Ini tidak, tapi one tile. Ya. Nah ini maka kita bisa menggunakan dua uji. Reject Hanol ketika F statistik lebih besar dengan F tabel. Do not reject Hanol, ini F statistik lebih kecil dibanding F tabel. Kita menggunakan alpha. Ini kan nilai kritisnya di sini. Maka ketika probabilitas signifikansinya kurang dari 5%, maka dia reject Hanol. Kalau lebih besar dibandingkan 5%, maka dia do not reject Hanol. Ya. Reject Hanol artinya ada perbedaan rata-rata di antara groupsnya. Kalau do not reject Hanol artinya tidak ada perbedaan rata-rata di antara groupsnya. Ya. Tuh. Ini contohnya ya. You want to see if three different group. Jadi ada klub 1, klub 2, klub 3 ya. Yield different distance ya. Nah, ada orang pertama jauhnya 254 apa entah meter atau apa nih. Saya nggak pernah main golf ya. Mungkin yard ya. Kayaknya pakai yard satuannya berapa yard dan segala macam. Nah, dihitung dari klub 1, klub 2, klub 3 ini apakah ada perbedaan jarak ya yang dicapai oleh masing-masing anggotanya. Nah, kita add signifikansinya 0,5 atau 5%. Ya. Nah, dia dikatakan apakah terdapat perbedaan di dalam rata-rata jarak yang dihasilkan oleh anggota masing-masing klub. Kita lanjutkan.
Nah, ini dia. Nah, kita hitung ini manual nih. X1 barnya dulu. Ini dapat ini klub 1 rata-ratanya 249,2. X2 X226,0, X3 205,8. Ini keseluruhan rata-ratanya dari 3 klub adalah 227,0. Nah, maka kita bisa hitung nanti. Ini kita nih X1 bar segala macam, kita bisa hitung nilai SSA, SSW, dan EST-nya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Silakan nanti kalian uji ya, SSA-nya berapa, SSW-nya berapa, ya. MSA-nya berapa, MSW-nya berapa. Berikutnya uji F-nya dapat 25,275. Saya cepatkan saja ya, nanti akan saya kasih contoh soalnya untuk kalian kerjakan. 25,275 F-nya. Ya, ini kita buat hipotesisnya. U1 sama dengan U2 sama dengan U3. Dikatakan hal alternatifnya UI not at all equal, tidak semuanya sama. Alfanya 0,5, DF 1-nya adalah 2, DF 2-nya adalah 12. Dapat dari mana? DF 1 itu C-min berapa tadi? C-min 1 ya. Ini N-min C. Ya, jumlah N-nya berapa dikurangi dengan C-nya, kelompoknya. Ya. Nah, dapat ternyata nilai uji F-nya adalah 252,75 hasil dari perhitungan ini. Nah, bagaimana keputusannya? Maka kita cari F tabelnya. Nah, di sini F tabelnya adalah 3,89. Ya, silahkan nanti dicari bagaimana caranya. Nah, cari berapa nilai, dari mana dapat F tabel 3,89. Buka buka nilai buka tabel F ya. Berikutnya degree of freedom-nya berapa, probability-nya berapa. Degree of freedom-nya adalah degree of freedom dari biasanya N-1 ya. N-1 SS T-nya. Degree of freedom dari MST-nya ya. Nah, nanti kita masukkan, kita dapat 3,89 ya. Nah, karena di sini nilai kritisnya adalah 3,89, sedangkan nilai F-nya adalah di sini, maka kita kesimpulannya reject H0. Kesimpulannya adalah there is evidence that at least one UE differ from the rest. Artinya terdapat evidence itu pengamatan ya, yang setidaknya satu rata-ratanya berbeda dibandingkan yang lainnya. Ya, ini salah satu contohnya. Nah, jadi kalau kita hitung seperti ini nanti manualnya kita bisa menggunakan Excel, outputnya nanti langsung seperti ini. Langsung outputnya seperti ini. Nah, nanti Excel lihat pakai tools, data analysis of variance, nanti single factor. Tapi kalian harus memunculkan data analysis dalam Excel kalian dulu kalau mau misalnya. Ya, add-ins dulu, add-ins untuk formulasi statistik dan regresi. Ya, dimunculkan dulu data analisis sehingga di tools itu muncul data analisis. Kalau di tools belum ada komen data analisis, berarti ini belum di-includekan ke dalam toolbarnya kalian ya. Nanti pilih ANOVA single factor, nanti ketemu seperti ini langsung. Enaknya Excel salah satunya adalah ini ya. Nah, tadi saya katakan ini F testnya, ini F kriterianya atau F tabelnya, ini lebih besar. Atau kita lihat p-value-nya. Nah, macam-macam namanya ya. Kalau di Excel sebutnya p-value. Kalau di SPSS disebutnya dengan signifikansi. Nah, kalau di FUSE namanya probability. Tapi biasanya yang ideal adalah p-value-nya. Ini p-value-nya 4,99, E means 05. Ketika ada means berarti dia geser ke kiri sebanyak 5 kali komanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,000499. Artinya dia lebih kecil dibandingkan alfa sama dengan 5%. Ya. Nah, ini yang perlu kalian cari. Jadi dikatakan reject H0 jika p-value-nya lebih kecil dibandingkan alfa 5%, atau F statistiknya atau F hitungnya atau F testnya lebih besar dibandingkan F tabel atau F kriteria. Ya. Oke. Untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap one way ANOVA, ini saya kasih tugas ya, nanti dikerjakan. Contohnya seperti ini.
Kita punya 3 kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, IPK-nya seperti ini. Ini diambil masing-masing kelas itu sampel sebanyak 5 mahasiswa. Hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan rata-rata IPK di antara kelas tersebut, ya, antara kelas A, kelas B, kelas C. Ya, tingkat signifikansinya 5%. Silahkan dikerjakan. Nanti hipotesisnya apa, segala macam runutannya harus jelas ya. Runutannya harus jelas. Sehingga nanti termasuk cara menjawabnya nanti ditampilkan tabel F-nya seperti apa. Kita lanjutkan ke two-way ANOVA. Ini gunanya untuk apa? Two-way ANOVA itu merupakan atau digunakan untuk menguji dampak dari yang pertama two factor of interest on the dependent variable. Ya, contohnya adalah percent carbonation and line speed on soft drink bottling process. Ya, persentase karbonasi dan line speednya terhadap soft drink bottling process. Ini susah lah, susah. Artinya ada dua factor terhadap dependent variable. Faktornya apa? Dia karbonasi sama line speed ya, terhadap proses bottling, soft drink bottling atau membotolkan soft drink. Tapi oke, ini kita contoh yang agak rumit ya, agak rumit dalam arti kita nggak memahami. Nanti di belakang kita ini kan. Dan yang kedua menguji interaction between dampak dari interaksi antara different level of these two factors. Ini juga bisa kita uji. Sebagai contoh, misal apakah terdapat does the effect on apakah pengaruh satu particular carbonation level depend on bergantung terhadap level the line speed is set. Ya, ini juga salah satu contohnya. Jadi yang membedakan adalah two factors of interest. Ada dua faktor terhadap dependent variable. Ya, faktornya apa yang mempengaruhi. Oke, kita lanjutkan. Asumsinya adalah yang pertama populasinya terdistribusi normal. Berikutnya populasi memiliki varians yang sama. Berikutnya independent random sample are drawn. Jadi sampelnya dipilih secara independen. Ya, artinya independent random itu tidak terpengaruh dan semua sampel itu berhak atau memiliki kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, seandainya kita punya two factor of interest, nih, ada A dan B. Dan berikutnya R itu merupakan number of level of factor A, dan C itu number of level of factor B. N accent adalah number of replication for each cell, dan N itu total number of observation in all cells. Ya. Nah, berikutnya ada XIJK. Notasi XIJK ini value of the K ke K, observasi ke K ya, dari level I dari faktor A dan level J dari faktor B. Ya, oke, kita ini kita amati dulu ya. Jangan kita amati dulu. Kita ingat-ingat ya, nanti digunakan untuk apa. Nah, seperti ini. Intinya sama. Kita cari SST, ada SSA, ada SSB, ada SSAB dan SSE. Ini bedanya, ditambahkan 2. Kalau one way ANOVA hanya sampai SST sama dengan SSA tambah SSW. Nah, ini ada SSA, ada SSB, ada SSAB, dan ada SSE. Ya. Nah, apa itu SSA? Ini kalau SST kan total variation ya, di graph freedomnya N-1. Nah, SSA itu ini untuk variasi vektor A. Sum of square variasi A. Faktor A. SSB sum square variasi B. SSAB ini sum square variasi di antara interaksi A dan B. SSE dia random variation-nya. Nah, ini hafalkan derajat kebebasannya di graph freedom-nya. Ada R-1, C-1 untuk SSB. Ya, berikutnya adalah R-1, C-1, SSE-nya RC, N aksen N1. N aksen apa nanti balik lagi ke slide berikutnya, sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Two factor ANOVA equation-nya seperti ini. Total variation-nya nanti XIJK min X bar, ini hampir sama. Ya, satu-satu diuji dengan X rata-ratanya.
vector of variation untuk A-nya, variasi untuk A-nya, sum of square A-nya, dia seperti ini nih, dia Cn dikalikan dengan penjumlahan dari X I bar, kurangnya dengan X green bar-nya ya, pangkat kuadrat. SSB-nya juga sama, ini Rn aksen kalikan dengan, nah kalau ini XC bar, kurangnya dengan X barnya, X grand barnya dikuadratkan. Lanjut. Nah, interaction variation-nya rumusnya nih SSAB-nya seperti ini ya. Nanti silakan langsung dicoba saja, nanti contohnya ada biar nanti kalian lebih paham. Nah, sum of square error-nya seperti ini. Ya, silakan nanti dicoba. Ya, tinggal masukkan angkanya saja pelan-pelan. Nah, di mana nih X bar-nya itu atau grand min-nya ya, X bar grand atau X grand min-nya itu merupakan seperti ini, XIJK dibagi dengan RCN kuadrat. NCN aksen. Ini sama dengan grand min. Sedangkan XI bar ini merupakan XIJK dibagi dengan CN aksen. Ini rata-rata dari level I dari faktor A. Ya. X bar J ini XIJK dibagi dengan RN aksen. Ini merupakan rata-rata level ke J dari vektor B. Ya. Berikutnya X bar IJ ini sama dengan XIJK bagi dengan N aksen sama dengan rata dari sel IJ. Ya, ini nanti saya ulangi lagi, R-nya itu number of level of vektornya, number of level vektor A-nya. C itu adalah jumlah dari level dari vektor B, N aksen adalah jumlah dari replikasi di masing-masing selnya. Nah, dari tadi ya, nanti kita intinya mau mencari min-nya, min rata-rata sum square-nya. Maka kita bisa cari MSA, MSB, MSAB, dan MSE. Nah, rumusnya seperti ini. Ada MSA itu SSA dibagi dengan R-1, MSB adalah SSB bagi dengan C-1, MSAB itu SSAB bagi dengan R-1, C-1. MSE, SSE bagi dengan RC kalikan dengan N aksen min 1. Tapi ini ingat ya, SSA yang ini berbeda dengan SSA yang one way ANOVA. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ketika sudah dapat means sum square-nya, maka kita bisa hitung. Maka kita bisa hitung untuk menguji yang pertama ya. Nah, ini f-test for vector A effect. Nah, ini H0-nya adalah nu1 sama dengan nu2 sama dengan nu3. Nah, ini dikatakan H1 not all nu I are equal ya. Maka kita bisa mengetahui f-test untuk pengaruh dari faktor A. Ya, maka MSA dibagi dengan MSE. Ya. Untuk mengetahui pengaruh faktor B, ya, UGF untuk mengetahui faktor B-nya, maka kita hipotesisnya bersama, ya, tinggal MSB bagi dengan MSE. Berikutnya mengetahui interaksi antara A dan B, ya, dampak interaksinya. Maka dia dikatakan H0-nya ini berbeda. Interaksi antara A dan B is equal to 0, interaksi A dan B is not 0. Maka F-nya adalah seperti MSAB dibagi dengan MSE. Ya. Nah, nanti seperti ini. Kita dapat nilai F statistik 3. Ada untuk faktor A, faktor B, dan interaksi antara A dan B. MSE hanya untuk pembagi saja. Ya, bagaimana misalnya mengetahui pengaruh faktor A terhadap dependent variable-nya, mengetahui faktor B terhadap dependent variable-nya, dan mempengaruhi interaksi A dan B terhadap variable dependent-nya. Maka kita menggunakan ini. Nah, fitur dari ciri dari two-way ANOVA f-test adalah ini. Grafidemnya always add up ya, selalu meningkat dari n-1 sama dengan bla 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 bla. Total error-nya merupakan error plus vektor A plus vektor B plus interaction. Ya, jadi totalnya sum square totalnya ini error plus vektor A vektor B plus interaksi, atau dibalik vektor A vektor B plus interaksi plus error. Nah, determinatornya penentu dari f-test selalu sama, but the numerator is different tadi. Nah, yang ada untuk
F vektor A, F test untuk vektor A dia MSA dibagi dengan MSE. Untuk F test untuk vektor B, MSB bagi dengan MSC. Jadi sama, pembaginya sama, tetapi penyebutnya berbeda. Nah, penjumlahan dari sum square always add up. Jadi SST sama dengan SSE plus SSA plus SSB plus SSB. Ini juga totalnya juga sama. Ini ciri khasnya seperti itu. Nah, sebagai sampel seperti ini no interaction. Ya, artinya vektor B level seperti ini, vektor B level 3 seperti ini, vektor B level 2 seperti ini. Ini vektor A level. Ini means responnya. Ini tidak ada interaksi di antara ini. Nah, sedangkan ini interaksi expression ini ada. Ya. Nah, ini means responnya, ini vektor A, ini naik turun vektor B-nya. Nah, ini ada interaksi antara vektor B di step levelnya. Oke, ini kesimpulannya describe one ANOVA variance. Logika dari ANOVA, assumption, F-test for difference in mean. Berikutnya ada Kramer procedure for multiple comparison. Berikutnya kita juga menjelaskan describe two-way analysis of variance. Ini menguji dampak dari multiple factors, menguji interaksi di antara factorsnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Silahkan kerjakan khusus yang one-way ANOVA saja. Yang two-way ANOVA di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.